Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama Novita Frigayanti, NIM 1830105041 dengan jurusan Tadris Matematika 5B. Itu saya akan menjelaskan materi pokok tentang geometri transformasi. Yang akan saya jelaskan yaitu materi dilatasi. Pertama itu tujuan pelajaran dilatasi, yang kedua materi dilatasi, yang ketiga rumus dilatasi, terusnya soal tentang dilatasi dan pembahasan. Baiklah, kita akan masuk dengan tujuan pembelajaran dilatasi, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dilatasi, siswa bisa menemukan sifat-sifat dilatasi, siswa bisa memahami rumus dilatasi, siswa bisa menyelesaikan soal dilatasi. Selanjutnya itu pengertian dilatasi. Dilatasi yaitu pembesaran atau perkalian, merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran atau memperkecil atau memperbesar satu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik besar dan faktor skala atau dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi mengubah ukuran atau memperbesar atau memperkecil membentuk bangun geometri tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skala atau faktor dilatasi. Notasi dilatasi dengan titik pusat O yaitu 0,0 dan faktor skala K adalah O dan K. Sifat-sifat dilatasi yaitu tafsiran geometri dari dilatasi. Perkalian atau dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tersebut disebut faktor dilatasi atau faktor skala dan titik tertentu dinamakan pusat dilatasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu dilatasi ditentukan oleh faktor skala atau K, dan kedua itu pusat dilatasi. Jika yang dilaksanakan suatu bangun, maka dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi berpusat di P dengan faktor skala K dinotasikan dengan P, K. Sifat-sifat dilatasi antara lain: jika K besar dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K kecil dari 0 dan besar dari 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K kecil dari -1 dan besar dari 0, maka bangun yang bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K kecil dari -1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dilatasi dengan titik pusat 0,0 yaitu O dan K. Titik patokan diambil dari 0,0 secara umum untuk menentukan bayangan X absen, Y absen dari titik asal X, Y. Bisa digunakan rumus X absen sama dengan K kali X dan Y absen itu K kali Y. K di sini adalah faktor dilatasi atau perbesar objek dilatasi. Untuk nilai K itu besar dari 1 jika besar diperbesar, dan untuk nilai K kecil dari 0 besar dari 1 bisa diperkecil. Berikut contoh soal dilatasi K dengan pusat 0,0. Itu seterusnya rumus-rumus dilatasi. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, X dan X, Y yaitu Kx, Ky. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K itu titik 2 buka kurung X, Y itu Kx sama dengan Kx kurang A tambah A, K buka kurung Y kurang B tutup kurung tambah B tutup kurung. Soal dilatasi itu yang pertama, sebuah persegi ABCD yang memiliki titik sudut yakni A 1,4, B 3,4, C 3,1 dan D 1,1. Jika persegi tersebut dilatasi atau diperbesar 2 kali dengan titik pusat 0,0, tentukan bayangan bangunan tersebut. Itu ada gambarnya. Selanjutnya itu soal yang kedua,
ada sebuah persegi yang memiliki titik sudut yakni A 4,6, B 14,2 dan juga C min 4,10. Jika segitiga tersebut dilatasi dengan titik pusat 0,0, tentukan bayangan tersebut. Itu pembahasan soal pertama, itu penyelesaiannya diketahui titik sudut A sama dengan 1,4, titik sudut B sama dengan 3,4, titik sudut C sama dengan 3,1, titik sudut D itu 1,1. Cara masing-masing dikalikan 2, itu A 2 kali 1,4 dan yaitu hasilnya 2,8. Yang B yaitu 2 kali 3 4, itu 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Yang C itu 2 kali 3,1, yaitu 2 kali 3 6, 2 kali 1 2. D sama dengan itu 2 kali 1,1, yaitu 2,2. Soalnya itu penyelesaian soal nomor 2, itu titik sudut A itu 4,6, titik sudut B 14,2, titik sudut C min 4,10. Caranya itu masing-masing dikalikan 3, yaitu 3 kali 4 12, 3 kali 6 27. Yang B itu 3 kali 14 yaitu 42, 3 kali 2 6. Yang C itu 3 kali min 4 yaitu min 12, 3 kali min 10 itu min 30. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang dilatasi dan pembahasan soal oleh Novita Pigayanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.